Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan memulai pembacaan. Jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, di subscribe YouTube channelnya Sora supaya banyak rezeki kamu dan kita sama-sama bertumbuh dan berkembang. Hari ini kita akan membaca dengan tema yang akan mulai intens komunikasi ke kamu ya. Orang ini mungkin saja sama ini komunikasi sama kamunya kurang lancar dan sebagainya. Kita akan mencoba mencari tahu apa sih kira-kira pembacaan hari ini. Oke, seperti apa ceritanya? Yuk kita berdoa dan kita afirmasikan hal-hal terbaik akan terjadi sama pembacaan hari ini. Kita lihat dulu ya. Apa sih energi besar? Bentar ya, suara belum siap. Yang akan membuat pembacaan hari ini seperti apa? Oke, energi besarnya yang pertama ada embrace ya. Jadi seperti support lah ya, atau mengertilah ya. Ini biar suara semakin yakin nih ya. Kita buka juga embrace ya. Jadi dekatilah, peluklah, cakuplah gitu ya, meliputilah gitu ya. Suatu takdir yang sudah tentukan untuk kamu. Jadi hari ini ada energi dari pelukan. Nah, pelukan adalah tanda dari kasih sayang dan tanda dari kerinduan. Jadi kalau Sora lihat di sini ada yang dalam perasaan ya, ingin memeluk, ingin mendekat ya, karena merasa kamu adalah menjadi salah satu dari takdirnya dia, karena di sini ada kata-kata destiny. Lalu yang kedua ada energi dari union. Ada energi dari persatuan dari dua diri ya. Dan di sini ada kayak is a miraculous event that begins when you least expect it ya. Jadi ini adalah seseorang yang mungkin kamu sudah tidak begitu mengharapkan lah ya ada komunikasi yang intens dari orang ini, atau bahkan kamu juga udah nggak berharap banyak bahwa orang ini bisa punya komunikasi sama kamu ya. Dan akan adanya sebuah penyatuan dan adanya sebuah pertemuan. Wow, ini energi yang positif. Kita berharap satu lagi energi bisa lebih positif lagi ya. Dan yang terakhir adalah universe. Nah, universe ini ngomongin soal alam semesta ya. Seperti sudah membimbing kamu atau membimbing orang ini kepada seseorang yang spesial ya. Jadi biarkanlah universe melakukan atau memberikan jalan ya secara natural untuk ini semua bisa terjadi. Jadi kalau Sora lihat di sini, orang yang ingin intens komunikasi sama kamu, orang ini merindukan pelukan kamu ya, pelukan, rasa kasih sayang, perhatian dari kamu, support juga dari kamu, merindukan penyatuan hati dan perasaan sama kamu ya, karena memang dia merasa bahwa eh, ada seperti dari universe atau dari semesta ini yang kayak membimbing dia, mengarahkan dia, mungkin banyak juga kasih dia tanda-tanda untuk dia melangkah ke arah kamu. Itu kalau yang Sora lihat, itu energi besarnya hari ini ya. Kita akan mencoba lihat detailnya. Oke. Siapakah orang ini? Kita lihat dulu ya, siapakah orang ini? Siapakah orang ini? Yang pertama, ada energi dari the dead. Nah, seseorang yang kalau Sora lihat terkadang bisa menjadi seorang yang pemurung, orang yang terkadang menjadi orang yang pesimis ya. Seperti kadang-kadang terlihat kurang bersemangat kalau Sora lihat orangnya ya. Jadi seperti seseorang yang memang mungkin kamu juga butuh untuk selalu menyupport dia, membuat dia ceria, membuat dia optimis. Karena kalau Sora lihat di sini seperti kelabu. Jadi seperti selalu hidupnya itu seperti kayak kadang-kadang pesimis ya untuk melihat yang namanya ada kebaikan mungkin di kedepannya gitu ya. Jadi kadang-kadang orang ini bisa cenderung negatif atau banyak juga di sini yang Sora lihat mellow ya. Tapi kartu The Dead ini juga bisa mengartikan bahwa orang ini adalah mungkin orang yang pernah dekat sama kamu, orang yang punya relationship sama kamu ya, yang seperti belum bisa menerima atau belum bisa melet go kamu kalau hubungan itu sudah berakhir, atau mungkin kalian nggak sama-sama gitu loh ya, atau istilahnya hubungan itu nggak lancar ya. Jadi seseorang yang masih sering juga memurungi soal sesuatu yang dia belum bisa move on ya. Yang berikutnya, orang ini punya banyak sekali keterpurukan di dalam hidupnya dia. Banyak sekali hal-hal yang mengganggu pikirannya dia. Sehingga ini membuat dia semakin terkadang pesimis ya, akan yang namanya masa depan, pesimis akan dirinya sendiri, pesimis sama hidupnya.
Bahkan dia seperti merasa bahwa aku aja tidak bisa menolong diriku sendiri. Aku aja tidak bisa bangkit dengan masalah-masalah yang ada, ya. Jadi pikiran dia itu seperti gelap, pikiran dia itu seperti nggak tahu arahnya mau kemana, nggak tahu gambaran apa, pikiran dia seperti ada kekosongan dan kehampaan, ya. Kalau yang Sora lihat di sini, ada energi keputusasaan, terpuruk, putus asa, ya. Energi yang kesulitan untuk pingin bangkit, ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Memang banyak sekali pikiran-pikirannya dia yang dia merasa bahwa aku aja udah nggak ketolong, aku aja sudah banyak hal yang harus aku pikirkan dan aku selesaikan. Orang ini memiliki banyak sekali, merasa dia punya banyak sekali kecocokan sama kamu. Kalian banyak hal yang bisa cocok, kalian banyak hal yang bisa getting along, bisa sama-sama lah, banyak kecocokan, banyak saling menerima, banyak saling menyupport gitu ya kalau Sora lihat di sini. Nah, ini ada energi perasaan ikatan bonding atau kekuatan dari energi yang bisa saja twin flame kah, soulmate kah, atau karmik kah. Jadi seperti ada ikatan yang mendalam dalam hubungan ini, ya. Yang berikutnya. Beberapa dari mereka ini memang orang yang senangnya menyendiri. Banyak dari mereka juga yang nggak begitu suka keramaian, ya. Banyak dari mereka yang sukanya sendiri, tidak begitu suka keramaian. Terus habis itu di sini ada yang kalau ada apa-apa itu senangnya menarik diri, menepi gitu loh ya. Senang yang segala sesuatu yang sunyi. Beberapa dari mereka ini memang berumur lebih tua dari kamu mungkin ya, atau memang berjiwa yang lebih tua ya. Tapi ini juga bisa menandakan ada hubungan, kemungkinan ada hubungan secara koneksi past life antara kamu sama orang ini. Artinya bisa saja dari past life kamu sudah mungkin mengenal orang ini ya, kalau Sora lihat. Nah, orang ini banyak kayak pingin sendiri, pingin mencari pencerahan, pingin kayak berpikir apa yang semestinya dia lakukan dan banyak perenungan. Perenungan untuk dia kayak pingin lebih bijak untuk bisa ketemu jalan keluar di dalam masalah-masalah hidupnya dia. Kalau Sora lihat di sini, ya. Orangnya itu sering memang diam dan tertunduk ya. Maksudnya mungkin nggak begitu banyak bicara untuk mengungkapkan apa sebenarnya di dalam pikirannya dia atau masalah yang sesungguhnya mendera dia gitu ya. Yang berikutnya, orang ini ya bisa saja banyak tidak terbuka sama kamu, ya. Banyak yang dia tutupi dari kamu. Di sini ada sebuah mungkin energi dari sebuah kebohongan, energi dari sebuah dia banyak melakukan kayak hal yang diam-diam di belakang kamu. Ya, jadi kayak mengendap-endap gitu ya, melakukan hal-hal di belakang kamu. Kalau Sora lihat di sini mungkin kayak betraying kamu gitu loh ya. Betraying tuh kayak mengkhianati kepercayaan kamu ya. Mengkhianati kepercayaan itu tidak harus selingkuh dengan orang ketiga, tapi contohnya kamu sudah percaya sama dia, mengelola uang kamu, tapi ternyata uang kamu dipakai untuk sesuatu yang lain misalnya ya. Jadi ini ada suatu bentuk di mana dia menyadari kalau Sora lihat di sini dia itu melakukan sesuatu yang nggak jujur dan nggak terbuka dan mengendap-endap di belakang kamu ya. Kita mau lihat ada masalah apa dengan komunikasi di antara kalian. Di sini ada masalah tentang kepuasan, ada tentang masalah ego. Jadi di sini ada yang mungkin merasa bahwa aku kurang happy menjalani hubungan ini. Ekspektasi-ekspektasi yang gak ketemu. Kamu maunya apa, dia maunya apa. Jadi sama-sama saling yang kayak, kamu harusnya gini dong. Terus dia juga yang kayak, kamu harusnya gitu dong. Jadi kayak sama-sama dari kalian berdua itu ya, bisa salah satu atau bisa keduanya, gak mau untuk ngerti atau gak mau begitu ngalah sama yang lainnya karena mengikuti kemauan dirinya sendiri. Gitu loh. By the way, aku merasa sangat annoying banget ya sama kursi aku yang berbunyi kret-kret ini. Aku udah coba pakai WD-40 untuk supaya dia mungkin kurang minyaknya. Tapi masih bunyi. Sahara boleh dong kasih aku rekomendasi pakai apa supaya kursinya nggak bunyi gitu ya. Aku udah pakein WD-40 gitu. Kayak minyak yang disemprot gitu supaya dia nggak bunyi. Tapi ternyata masih bunyi. Padahal aku udah pakai banyak banget sampai netes. Ya. Jadi sorry kalau ada suara mengkeret-mengkeret kursi. Sorry.
Jadi nanti kamu bisa kasih Sora ide misalnya pakai apa nih Sora yang ampuh ya gitu. Oke, yuk kita lanjutin. Jadi kayak di sini ada kepuasan atau ada ekspektasi yang tidak bertemu ya. Apa yang dia harapkan dari kamu atau apa yang kamu harapkan dari dia itu nggak ketemu. Dan kalau Sora lihat di sini ada ego yang bisa saja sama-sama tinggi. Kamu maunya dia yang ngalah sama kamu atau kamu yang harus ngalah sama dia gitu loh. Jadi di sini ada juga sikap pasif yang kayak nunggu gitu loh. Dianya nunggu, kamunya nunggu gitu loh. Kalau ada apa-apa. Jadi kayak aku nggak mau dia aja yang cari aku, terus dia juga yang aku nggak mau dia aja yang cari aku kayak gitu. Ya, itu salah satunya. Selain dari ekspektasi atau harapan-harapan yang mungkin apa yang kamu inginkan dia kurang memenuhi atau sebaliknya. Yang berikutnya. Di sini adalah tentang masalah harapan. Ini tentang masalah optimisme. Ini tentang masalah kedepannya itu mau seperti apa. Jadi kalau Sora lihat di sini, ini tentang suatu hubungan yang kayak masalahnya adalah salah satu ini mau dibawa kemana. Ya, kedepannya itu harapan hubungan ini mau seperti apa. Itu yang salah satunya membuat kendala komunikasi kalian jadinya bermasalah. Karena kayak visi dan misi kalian, ya apa yang kalian inginkan atau tujuan apa yang kalian inginkan sama hubungan ini itu arahnya nggak sama. Kamu maunya apa, dia maunya beda gitu loh. Jadi karena sikap pasif tadi, ekspektasi yang nggak ketemu dan visi misi yang nggak sama ya. Dan Sora lihat di sini masalah yang tadinya cuma satu ya, jadi masalahnya nyebar kemana-mana ya. Menyebarnya masalah dari satu masalah jadi nambah besar kemana-mana. Itu makanya kenapa kita sering dinasehatin sebelum masalah tambah runyam, ayo diselesaikan. Nah, di sini adalah tentang masalah fokus. Ya. Jadi, ya, di sini terlihat sekali kayak dia ataupun mungkin kamu ya. Kalau sholat sih kenceng di dia, kayak dia itu masih belum tahu skala prioritas apa yang dia mau. Ya, apakah dia mau fokus kerja dulu, atau dia fokus mau cari finansial dulu, atau dia mau naikin karir dulu, mau beli properti dulu, mau beli harta benda dulu, mau punya power yang lebih gitu ya, kekuasaan yang lebih besar dengan uang ataupun dengan jabatan atau ambisi-ambisi lain. Jadi di sini ada skala prioritas yang kayak dia masih bingung, dia sering galau karena apa? Masih banyak loh keinginan-keinginan dia yang dia inginkan. Jadi orang yang terlalu banyak keinginan sehingga bingung ya. Kamu mau seperti apa? Oke. Lalu apa yang terjadi? Ada King of Pentacles kan? Keduanya bersikap lagi-lagi pasif. Keduanya bersikap lagi-lagi di sini terlihat kayak sikap arogansi ya. Sikap yang mempertahankan merasa diri benar. Jadi di sini ada yang bersikap arogansi ya, kayak ngerasa kayak aku aku oke kok, aku bagus kok gitu loh. Jadi kayak lebih ke arah yang kayak merasa ada yang di sini overconfidence. Itu ingat ya, bisa vice versa. Tapi seorang merasa di sini energi dari si divine maskulin yang besar untuk terlalu percaya diri gitu loh. Jadi dia kayak ngerasa ya udah gitu loh ya. Aku pingin cari kemakmuran, aku pingin cari finansial gitu loh ya. Jadi sehingga skala prioritasnya itu bergeser gitu loh. Skala prioritasnya bergeser bukan lagi tentang masalah relationship ya. Namun ada apa sampai dia mendapat lalu tapi sebenarnya apa yang dia rasakan? Apa yang sebenarnya dia rasakan? Ada energi comfort. Sebenarnya dia itu sudah ngerasa nyaman sama kamu. Jadi ketika kamu nggak ada, itu sebenarnya memang kehilangan dari energi kenyamanan. Merindukan kenyamanan. Ya, jadi sebenarnya gengsi tapi sebenarnya nyaman. Dan sesungguhnya di sini ada ketakutan. Ada ketakutan dia kehilangan kamu, ada ketakutan dia tidak bisa membahagiakan kamu dengan ekspektasi kamu, atau justru dia ada ketakutan kayak kamu akan tidak respect atau tidak hormat sama dia gitu ya, kalau dia terlalu menunjukkan kalau sesungguhnya dia itu sayang dan cinta sama kamu dan dia butuh kamu. Banyak ketakutan-ketakutan dia, termasuk ketakutan soal masa depan. Nanti gimana ya kalau aku gini terus, apakah aku masih bisa mengejar mimpi aku? Apakah aku masih bisa merealisasikan mimpi aku?
aku takut deh, aku takut aku salah ambil keputusan dan sebagainya. Memang orang ini banyak worry-nya ya, banyak kekhawatirannya. Dan orang ini punya banyak kemarahan. Artinya orang ini masih punya banyak kekecewaan, ya. Nah, jadi sering sekali kadang-kadang tanpa sadar kamu yang kena getahnya ya. Jadi kalau ada hal yang nggak berjalan sesuai dengan maunya dia, ada kekecewaan di dalam hidupnya, dia jadi sering marah-marah gitu loh. Tapi kamu sebenarnya bisa kasih dia kenyamanan ya, di balik sikap dia yang suka takut dan marah, kamu menenangkan dia ya. Dan dia merasa kayak gimana pun juga aku merasa kayak masih ada koneksi sama kamu, yang itu pun aku nggak ngerti, nggak bisa aku jelasin dengan kata-kata, penuh dengan misteri. Yang pasti dia merasakan kayak ada perasaan embrace tadi, kangen, pingin meluk, ada, dia masih kayak pasti penasaran sama kamu gitu loh. Jadi sebenarnya walaupun dalam pasifnya diem, dia masih penasaran gitu loh, masih kayak pingin cari tahu soal kamu, masih kayak selalu kepoin kamu. Dan seperti ada di dalam dirinya dia itu kayaknya kita tuh ada sesuatu di antara kita. Jadi bukan cuman ibaratnya ya. Bukan cuman perkenalan biasa. Kita kayaknya akan berarti sesuatu. Jadi dia mendapat pesan secara mendalam, dia merasa feelingnya dia bilang kayak sepertinya kita akan ada sesuatu di antara kita. Ya. Yang berikutnya. Ada energi dari rekindle. Nah, kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh kayak pingin mencoba untuk memperbaiki hubungan yang ada sama kamu. Seperti, kita coba lihat ya kata-katanya yang lebih tepatnya. Seperti ingin menghidupkan kembali, ingin lebih membangkitkan kembali hubungan kalian yang mungkin selama ini sudah dingin, sudah hubungannya itu nggak banyak komunikasi, mungkin hubungannya nggak banyak, sudah mulai dingin karena lebih sering salah paham. Ya itu tadi kalau Saudara itu lebih banyak dingin dan pasif ya. Jadi dia itu seperti punya satu keinginan untuk membuat hubungan kembali hangat. Gitu loh ya. Yang berikutnya. Ada true love. Kenapa sih dia pingin seperti itu? Karena dia mulai merasakan ya, kamu adalah cinta sejatinya dia. Nah, kenapa dia bisa merasakan kamu adalah cinta sejatinya dia? Kenapa dia bisa merasakan kamu adalah cinta sejatinya dia? Karena dia menyadari komunikasi sebenarnya sama kamu, cara berpikir kamu itu banyak yang dia sukai ya. Dan dia merasa kamu bisa jadi seseorang yang bisa sama-sama maju sama dia gitu loh. Jadi dia merasa bahwa kamu tuh bisa kayak menemani dia untuk bisa yuk pingin sukses dan pingin berhasil, pasti kita bisa sama-sama ya. Jadi di sini dia merasa kayak kamu bisa jadi seseorang yang support dia untuk itu gitu loh. Kamu orang yang punya banyak ide, kamu punya orang yang punya kasih dia pikiran, dan dia merasa kalau kamu adalah orang yang memang layak untuk nemenin dia gitu. Kamu orang yang punya kualitas yang bisa untuk menjadi pendamping dia, dan kamu punya cinta sejati gitu loh. Jadi lebih kayak pakai analisa juga sih. Kenapa sih cinta sejati? Karena memang soal masalah perasaan dan tanda-tanda dari semesta ya. Obstacle. Meskipun banyaknya masalah, dia merasa seperti kayak apakah masalah ini adalah suatu jalan untuk kita bisa sama-sama gitu ya. Jadi orang ini banyak merenungi masalah yang ada itu apakah sebenarnya untuk membuat kita harusnya bisa sama-sama. Ya. Dan dia merasa bahwa selalu ada kekuatan magnet besar dari dalam hubungan ini gitu ya, yang menarik dia. Jadi meskipun banyak masalah, seperti dia tuh susah lepas ya. Karena ada kekuatan yang menarik untuk selalu balik lagi ke kamu. Ada tarikan jiwa. Seorang bilangnya tarikan jiwa. Jiwa yang narik ke kamu, jiwa dia narik ke kamu narik ke dia kayak gitu. Yang berikutnya ya. Dan dia itu masih begitu banyak hasrat dan keinginan yang tidak bisa dia kontrol atau menggebu-gebu ke kamu. Kalau Sora lihat di sini ada keinginan dia yang kayak punya hasrat yang besar sama kamu sih, kangen ya, kangen, hasrat itu ada sih. Ini adalah energi dari pasangan keluar, King of Pentacles keluar, Queen of Pentacles nih. Jadi energi dari couple-nya keluar gitu loh. Dia merasa di satu sisi kamu keras kepala, kamu ego, tapi dia ngerasa kayak aku harus pertahanin kamu. Kamu seseorang yang punya value, kamu seseorang yang
ambisius juga. Kamu adalah seseorang yang bisa lah ya nemenin aku, orangnya sepadan sama aku gitu loh. Yang bisa balancein dia mungkin secara hasrat, secara pikiran gitu. Ada clarity. Nah, dan dengan waktu yang berjalan, dengan mungkin komunikasi yang on off, itu dia banyak mendapatkan justru dia lebih banyak mendapatkan kayak lebih jelas, lebih cerah gitu loh ya. Setelah dia banyak berpikir, justru dia lebih banyak mendapatkan pencerahan, karena itu tadi saya bilang di awal, semesta itu seperti banyak mengarahkan dia ke kamu. Artinya orang ini dapat banyak sign terkait kamu ya. Oke. Dan dia merasa bahwa harusnya ya dia lebih bisa menghargai kamu, harusnya dia lebih bisa merespek kamu, lebih bisa menjaga hubungan ini untuk bisa lebih berhasil dan bisa lebih works gitu. Itu yang Sora lihat. Nah, dan bond, ada ikatan yang kuat di antara kalian yang membuat dia itu kayak aku pingin lagi loh melakukan pergerakan atau komunikasi lagi sama kamu. Meskipun ya, dan meskipun aku merasa karena kenapa salah satunya pingin komunikasi intens sama kamu, karena merasa sekarang tanpa kamu seperti ada rasanya kosong, labirin. Ada rasa kosong dengan kebingungan gitu loh ya. Kebingungan yang ada membuat dia jadi kayak aku malah hilang arah tanpa adanya kamu. Jadi memang merasa kayak aku butuh dukungan dari kamu, aku butuh adanya kamu. Di sini ada spiritual. Jadi memang koneksinya secara spiritual kenceng ya. Koneksi secara spiritualnya nyata dan kenceng. Jadi memang kayak dia butuh kamu gitu loh istilahnya ya. Dan dia merasa bahwa tantangan yang ada sekarang ini akan bisa membuat kita tuh justru lebih kayak kuat, lebih bisa kayak semakin dekat ketika kita sama-sama balik bisa lebih jadi pembelajaran gitu loh. Bisa jadi kita lebih dekat, kita bisa jadi lebih akrab, kamu bisa bantu aku. Gitu ya. Kamu akan balancing dia. Jadi kalau Sora lihat di sini ya, lihat dari penjelasan ini, orang ini mulai menyadari loh kalau harus ada yang mengalah. Ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, dia ingin berusaha untuk ngalah, belajar untuk balancing. Mungkin kalau sebelumnya kamu pernah ngalah sama dia, ya, kamu pernah bilang sama dia tentang banyak hal, gitu ya. Dia itu kehilangan kepercayaan diri, nggak ada kamu. Ya. Nggak ada yang kasih tauin, nggak ada yang kasih support, nggak ada yang berada di sampingnya dia, gitu. Kalau yang Sora lihat. Dan dia berasa kamu itu seperti sesuatu yang keajaiban di dalam hidup dia. Dia juga nggak ngerti kenapa, dia cuma tahu ada kamu, dia lebih percaya diri, dia lebih fokus, dia lebih tenang, dia lebih balance gitu loh ya. Nah, jadi yang akan ditanya berikutnya adalah apa yang akan terjadi ke depan? Ya. Apa yang akan terjadi ke depannya di antara kalian? Ada energi dari Four of Swords. Ada periode yang kemarin mungkin stagnan ya. Banyak perenungan, mungkin ada yang stagnan atau on off energinya, atau dia ngasih kabar tapi nggak banyak gitu ya. Jadi ada energi dari seseorang yang mempunyai sebuah perenungan, akan ada pergerakan setelah dia sudah banyak melakukan pemikiran-pemikiran, analisa-analisa sama masalah-masalah yang ada. Sekarang dia bisa lebih fokus untuk lebih mikir ke depannya tuh mau kayak gimana. Jadi kalau Sora lihat, orang ini memang akan mulai melakukan pergerakan intens komunikasi ke kamu untuk mulai kayak pelan-pelan kayak lebih terarah gitu loh ya komunikasinya untuk arah relationship ini akan mau kemana. Intuisi dia itu tidak bisa lagi dibohongi karena terus ada pikiran soal kamu, sering sekali membayangkan kamu. Kamu akan tahu kok sih harusnya, koneksinya di sini ada. Kamu akan tahu kapan dia mulai bergerak ke kamu. Artinya ketika orang ini galau, harusnya kamu juga bisa merasa galau. Di sini seorang melihat ada yang mungkin kayak semacam ikatan telepati batin ya. Oke, dan Wheel of Fortune ini tinggal masalah waktu ya. Dia menunggu waktu mengikuti intuisi dia. Kapan saat yang tepat. Di sini juga kalau Sora lihat ya, orang ini mantau, orang ini ngeliatin kapan komunikasi yang terbaik untuk berkomunikasi sama kamu. Masuknya enaknya kapan ya, mencari kesempatan dan momentum yang tepat ya. Dan di sini juga kalau Sora lihat ada yang sedang kayak mencari apa ya Sora bilang,
Mungkin ada yang sedang fokus sama kerjaan, jadi menunggu waktu kerjaan lebih senggang, atau kamu yang mungkin dia lihat mungkin juga lagi sibuk, lagi intens, supaya lebih senggang, supaya omongan tuh lebih enak gitu, ya. Untuk ngomongin soal masa depan. Nah, di sini ada beberapa juga yang memang mungkin ada yang LDR juga, jadi mulai harus bikin plan gitu loh. Kalau mau ketemu sama kamu tuh enaknya gimana, enaknya kapan, supaya komunikasi juga lebih enak. Tapi kalau surat di sini mulai ada sesuatu yang ngomongin soal masa depan, mulai lebih berarah ya. Jadi memang dia ingin memulai komunikasi untuk supaya lebih bisa terarah untuk arah dan tujuan ke arah hubungan tuh mau kemana sih, planningnya ke depannya kayak gimana. Oke, dan pasti akan menanyakan ya. Menanyakan sama Sora kapan akan ada pergerakan itu. Sora lihat dulu. Di sini untuk Sora kan pakai Shio aja untuk hari ini. Ya. Selingan Sora akan pakai Shio. Sebenarnya kalau kamu udah merasa dari awal ceritanya ini untuk kamu, ya ini untuk kamu lah ya. Shio itu kan hanyalah sebuah tambahan. Shio-nya ada Shio tikus. Shio anjing. Ada Shio macan. Ada Shio kerbau. Ada Shio naga. Waduh. Ada langsung keluar 2, Shio kelinci dan Shio macan. Macannya cukup strong, ada 2. Dicek ya, Shio kamu apa, Shio dia apa. Kalau nggak tahu tinggal di Google aja. Sekarang semua ada di Google, oke? Sekarang kita mau lihat ya, kira-kira aja ya, perkiraan kapan sih Sora dianya mau gerak atau dianya mau mulai intens ke kamu. Kapankah dia akan mulai intens ke kamu? Kapankah dia akan mulai intens ke kamu? Juli. Festive season, pada saat ada festival, ntar lah ya, perayaan 17 Agustusan kayak perayaan tanggal merah lah, kamu lihat di kalender ya. Dan harus bisa lebih sabar lagi. Artinya mungkin lebih lama daripada apa yang kamu inginkan. Jadi ada Juli, festive season, pada saat ada festival tanggal merah di kalender tinggal dilihat, sama harus lebih sabar lagi. Itu aja dari suara hari ini. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sarah minta maaf. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Ambil yang positif, buang yang negatif. Kalau yang ingin bantu Sora donasi, pembelian kartu dan alat pembacaan, silakan linknya ada di kolom deskripsi. Untuk yang mau personal reading, di @sora_tarot di Instagram. Yuk jagalah selalu hati kamu untuk bersih dan berpositif thinking, agar tahun ini kita bisa jadi lebih baik. Sampai kita ketemu. Until I see you. I love you as always. Bye-bye.